Pulau Fraser, Australia. Dahulu, ada seorang penjelajah yang berlayar dari Inggris dengan ambisi menemukan benua baru. Namanya adalah Kapten James Cook, navigator laut kerajaan yang terkenal dan pembuat peta yang memelopori penjelajahan Laut Pasifik Selatan. Tahun 1770, sebelum bangsa Eropa menempati Australia, Kapten Cook lebih dulu berjalan terus ke pantai putih Australia ketika berlayar di pantai sebelah timur Australia. Ini adalah kepala orang Indian. Cook memilih nama ini karena dia melihat sekelompok masyarakat aborigin asli berdiri di dekat pantai. Kepala orang Indian adalah bagian dari apa yang sekarang disebut Pulau Fraser. Pulau Fraser ini dipahat lebih dari periode 800.000 tahun dari pasir yang terbawa angin dan laut saat itu. Berukuran lebar 15 km atau 9,3 mil dan panjang 123 km atau 76 mil. Pulau Fraser di Australia adalah pulau pasir terbesar di dunia. Berada dalam cakupan negara bagian Queensland, Pulau Fraser terletak di lepas pantai timur Australia. Ini adalah kawasan menyelam yang besar, sebuah rangkaian dari pegunungan yang berada di sepanjang bagian sisi timur benua Australia. Selama ribuan tahun, hujan dan angin terus menggerus permukaan batu pegunungan ini yang menyebabkan pasir dalam jumlah besar tersapu ke laut. Secara perlahan, pasir ini terbawa oleh air laut dari arah timur laut. Aliran pasir yang stabil ini akhirnya terhalang oleh batu-batu besar yang muncul dari dasar laut. Batu-batu besar ini menjebak pasir dan memaksanya berkumpul dan mendiami di antara bebatuan. Proses ini berlanjut sampai akhirnya menjadi pulau pasir terbesar di dunia. Kini, laut masih membawa pasir yang tersapu dari pantai-pantai pulau. Persediaan kekayaan mineral inilah yang menyebabkan pulau ini terus bertambah besar. Pemandangan beragam dari pulau ini disebabkan variasi-variasi yang tidak biasa dalam muatan mineral pantai pasir. Puncak. Batu-batu pasir berwarna coklat kemerahan yang besar ini terbentuk ketika besi dan mineral-mineral lainnya terkandung di dalamnya mengoksidasi dan mulai mengeras. Ini adalah seekor dingo Australia, sejenis anjing liar yang ditemukan di Australia. Dingo adalah hewan mamalia, biasanya terlihat di Pulau Fraser. Mereka dibawa ke sini oleh orang-orang aborigin lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Meski dingo adalah hewan yang biasa terlihat di pulau ini, namun populasinya terus berkurang, dengan jumlahnya yang tersisa tidak lebih dari 200. Kuda-kuda liar ini dipanggil Brumby. Mirip dengan kuda Mustang Amerika, Brumby adalah kuda yang berkeliaran secara bebas di Australia. Kuda-kuda ini dibawa ke Pulau Fraser sebagai hewan-hewan ternak dari Eropa di akhir tahun 1800-an. Beberapa kuda melarikan diri dan kembali ke alam liar. Untuk kuda-kuda jenis ini, Pulau Fraser merupakan tempat yang keras dan lingkungan yang berat. Pipi-pipi kuda Brumby perlahan berevolusi dan berubah ke dalam bentuk, menyesuaikan dengan kondisi pulau pasir ini. Semula, Pulau Fraser terdiri dari pasir secara keseluruhan. Benih-benih tumbuhan dibawa ke pulau ini oleh burung dan juga angin. Tumbuhan mampu bertahan terhadap cuaca kering dan hembusan udara mengandung garam laut. Sementara akarnya membantu menstabilkan tanah pulau pasir ini.
Lalu rumput-rumput berbunga tumbuh dan tumbuhan berair banyak bisa bertahan ketika musim kemarau tiba. Seiring waktu, tempat yang dulu hanya terdiri dari pasir, kini berubah menjadi pulau rumput yang hijau. Akhirnya, pulau ini menjadi hutan yang lebat. Karena Pulau Fraser adalah pulau tropis, pulau ini mendapat curah hujan 1.600 mm atau 63 inci setiap tahun. Hutan hujan yang lebat menyelupungi sebagian dalam pulau di mana pasir berkumpul menjadi gundukan. Tanah berpasir ini mendukung tanaman-tanaman ini untuk menyediakan bahan-bahan bergizi dan menawarkan sedikit kondisi pertumbuhan yang di bawah ideal. Bagaimanapun juga, pohon-pohon yang jatuh dan daun-daun yang membusuk menyediakan sumber berharga penyubur alami untuk hutan-hutan Pulau Fraser. Hutan-hutan bertahan sebagai hasil dari daur ulang bahan-bahan alami, kegunaan siklus masalah organik dihasilkan oleh tanaman-tanaman itu sendiri. Pulau Fraser juga merupakan rumah bagi bermacam-macam burung yang besar. 240 spesies burung yang berbeda bisa ditemukan di sini. Berlindung di dalam hutan, burung-burung ini membawa bibit-bibit tanaman dari daratan utama. Dengan cara demikian memperkaya dan menghidupkan hutan-hutan di pulau ini. Pulau Fraser juga merupakan rumah bagi bermacam-macam mamalia seperti kanguru, ular, tupai, kura-kura, dan rubah terbang. Pohon-pohon yang besar di pulau menyebarkan akarnya ke dalam pasir, menjalin sistem-sistem akar untuk menangkap air hujan, dan mengubah pantai berpasir menjadi bunga karang yang sangat banyak. Air tersaring melalui tanah berpasir, yang akhirnya muncul kembali di atas permukaan tanah dalam bentuk danau-danau dan sungai-sungai kecil. Terdapat lebih dari 50 sungai dengan ukuran yang berbeda, yang membantu menopang makhluk-makhluk hidup penghuni pulau ini. Danau Bumenjin terletak di tempat terpencil di dalam hutan. Dipenuhi dengan air bening dan segar, dengan luas danau 190 hektar atau 470 yard persegi, membuatnya menjadi danau bukit pasir terluas di dunia. Karena air danau telah disaring oleh pasir, air danau ini menjadi jernih, berkilauan. Terdapat lebih dari 40 danau bukit pasir di Pulau Fraser. Danau-danau ini tercatat hampir setengah danau-danau bukit pasir yang ada di dunia saat ini. Beberapa danau dipenuhi dengan air merah. Zat-zat warna dari tanaman yang membusuk larut ke dalam air, menyebabkan air danau ini berwarna merah. Ini adalah salah satu keajaiban alam, bahwa danau-danau dapat terbentuk di atas sebuah pulau yang seluruhnya terdiri dari pasir. Batu-batu ini disebut batu-batu kopi, letak di dekat pantai. Dari tahun ke tahun, tanaman yang membusuk mengikat dengan pasir untuk menghasilkan dasar batu hitam yang mengeras ini. Danau-danau gundukan pasir di pulau ini terbentuk ketika air terkumpul di atas lapisan alas batu yang kedap air ini. Australia menganggap Pulau Fraser sebagai tempat yang harus dikunjungi paling tidak sekali dalam seumur hidup. Di masa lalu, pulau ini telah diperlakukan perkembangan yang agresif dan eksploitasi komersil. Pohon Sincarpia ini tumbuh sampai ketinggian lebih dari 30 meter atau 100 kaki. Pohon Sincarpia tumbuh tinggi dan lurus dan tahan terhadap air garam. Ini membuat kayunya ideal digunakan untuk memperbaiki sisi dinding Kanal Suez. Musim panen pohon Sincarpia
membuat penebangan kayu yang tidak terkontrol yang bisa menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan alam pulau tersebut. Pulau Fraser dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1992. Tentunya, hampir semua bagian pulau ini kini merupakan alam yang dilindungi. Sebagai pulau berpasir terbesar di dunia, Pulau Fraser menyumbangkan warisan hutan belantara Australia yang unik. Pantai-pantai putihnya yang tidak terganggu batu karang, pasir berwarna yang tajam, hujan-hujan kuno, dan danau-danau air yang segar, yang banyak membuat tempat ini menjadi tempat yang menyenangkan dan keindahannya yang langka.